Bayangkan, kamu tinggal di desa kecil yang tenang. Tapi malam itu, listrik tiba-tiba padam. Sunyi. Lalu, kamu mendengar suara jeritan. Dan besok pagi, tetanggamu ditemukan tergantung dengan tubuh terbakar, hangus dari dalam rumah. Tak ada saksi, tak ada suara kendaraan, tapi semuanya terjadi dalam semalam. Dan mereka bilang, itu bukan ulah manusia. Tahun 1998, saat Indonesia sedang dilanda krisis. Sebuah teror diam-diam menyelimuti Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Teror itu tidak datang dari pencuri, bukan dari pemberontak, tapi dari bayangan. Dalam waktu kurang dari setahun, ratusan orang tewas secara misterius. Korban-korban ini bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Dan yang paling mengerikan, kematian mereka nyaris tak bisa dijelaskan secara logika. Beberapa ditemukan dengan tubuh hangus terbakar, tapi rumahnya utuh. Ada juga yang digantung di pohon, padahal tak ada jejak kaki atau tali yang menggantung. Lalu muncul satu nama yang menghantui semuanya: ninja. Dalam liputan Kumparan dan Detik, disebutkan bahwa korban mencapai lebih dari 300 jiwa. Tersebar di Banyuwangi, Jember, Situbondo, bahkan sampai Malang. Saksi-saksi mengatakan, setiap kali pembunuhan terjadi, listrik pasti padam. Lalu muncul sekelompok orang berpakaian serba hitam, bermasker, dan membawa senjata tajam. Mereka datang cepat, membunuh, lalu menghilang. Salah satu warga menceritakan, "Saya cuma dengar suara jeritan, terus gelap. Pas pagi-pagi, rumah Pak Karyo udah terbakar. Di dalamnya, dia ditemukan hangus. Tapi api gak merembet keluar, seperti dari dalam tubuh." Ada juga kasus di mana korban digantung di kebun yang kosong. Tapi anehnya, tidak ada pohon, tidak ada tali, hanya tubuh mengambang, seperti digantung oleh udara. Teror ini tidak hanya menyeramkan, tapi juga tidak masuk akal. Banyak warga percaya pembantaian ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi tentang balas dendam dari dunia lain. Ada yang percaya para korban bukan dukun biasa, melainkan bagian dari ilmu hitam tingkat tinggi. Ketika mereka dibunuh secara semena-mena, arwah mereka tidak tenang. Seorang paranormal lokal berkata, rumah-rumah bekas pembantaian itu sekarang sunyi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada suara jeritan dari dalam. Kadang tangisan,
kadang tawa. Bahkan warga desa masih takut menyebut nama korban. Karena katanya, arwah mereka bisa mendengar. Namun semua ini bukan sekedar mitos. Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu mengeluarkan radiogram berisi daftar nama-nama dukun santet. Artinya, ada pihak yang secara tidak langsung menyetujui eliminasi. Komnas HAM dan PBNU menyelidiki kasus ini dan menemukan kemungkinan keterlibatan aparat. Pembunuhan dilakukan dengan sangat terorganisir. Metode militer dan teknologi komunikasi. Tapi hingga kini, tak ada satupun pelaku yang ditangkap. Tidak ada proses pengadilan, dan kasus ini resmi dianggap selesai. Tapi bagaimana bisa ratusan kematian tanpa tersangka? Dan kenapa banyak tubuh yang mati dengan cara yang tidak masuk akal? Lebih dari 2 dekade berlalu. Namun bayangan pembantaian itu masih membekas di Banyuwangi. Banyak rumah ditinggalkan, kuburan massal didiamkan, dan warga tetap diam. Karena mereka percaya beberapa pembunuhan bukan dilakukan oleh manusia. Kadang malam hari, kamu masih bisa mendengar suara sandal kayu berjalan di tanah yang basah, tanpa bayangan, tanpa tubuh. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Tapi jika kamu berkunjung ke Banyuwangi, berhati-hatilah menyebut nama dukun santet. Karena mereka bilang beberapa dari mereka masih hidup, tapi bukan lagi sebagai manusia.